Seringkali masyarakat berkonflik dengan lingkungan perusahaan. Pengusaha sudah bayar pajak. Dari mulai pajak bumi dan bangunan, PPH, PPN. Seluruh pajak itu masuk dalam kas negara. Mulai APBN, APBD provinsi sampai APBD kabupaten. Sampai urusan air pun dipajak. Apa yang tidak dipajak di negeri ini? Tetapi karena masyarakat di sekitar perusahaan tidak merasa mendapat kesejahteraan karena tidak mendapat uang tunai langsung dari pajak itu, mereka menganggap keberadaan perusahaan tidak manfaat bagi lingkungannya. Padahal yang salah adalah negara. Di mana letak kesalahannya? Kenapa negara tidak melakukan penghitungan pajak secara baik sehingga siapakah prioritas yang harus disejahterakan dari pajak itu? Masyarakat di sekitar perusahaan yang kena dampak dari usaha itu. Berapa pajak PPH-nya? Berapa pajak PPN-nya? Sehingga sekian persen prioritaskan untuk penanganan pendidikannya, penanganan kesehatannya, infrastrukturnya, rumah rakyat miskin, janda-janda tuanya, itu yang jadi prioritas. Kalau itu dibangun, maka yang terjadi adalah masyarakat di sekitar perusahaan itu akan merasa jalan di tempat saya mulus, rumah-rumah di sini tidak ada yang kumuh, menikmati air bersih gratis dalam setiap waktu, hasil pajak perusahaan di depan rumah kita. Maka yang terjadi adalah ajaran Islam, harmoni. Maka itu yang disebut dengan kalimat silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu. Yang dalam kaidah Islam itu bahwa hidup itu harus saling menghidupkan. Hayat, hayyun, harus saling menghidupkan, harus saling menghidupkan. Yang sekarang yang terjadi adalah saling mematikan. Preman tidak merasa mendapat jatah, hidupnya merasa tidak sejahtera. Seluruh truk yang lewat harus bayar 100.000. Desa merasa tidak mendapat bagian, maka proposal harus dilayani dalam setiap waktu. Masyarakat merasa tidak punya kebagian kesejahteraan, maka dia harus bergerak. Kalau makin keras tangannya, makin kuat teriakannya, makin dapat gede bagiannya. Kalau kita tidak ngomong, tidak pernah kebagian. Maka terjadilah pengorganisasian orang di berbagai tempat. Semakin kuat organisasinya, semakin banyak jatahnya. Semakin lemah, semakin tidak dilihat orang mempersenjatai diri, menguatkan barisannya. Yang terjadi adalah pertikaian konflik di berbagai tempat. Orang satu sama lain saling membunuh, baik membunuh usahanya maupun membunuh organisasinya. Allah tidak meridhoi sikap yang seperti ini. Maka saya mengajak pada semuanya, mari kita rubah. Keberpihakan anggaran kita adalah keberpihakan pada ara'aita alladzi yukadzibu bidin, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wala yahudu ala tu'amil miskin. Jangan sia-siakan umroh kita dan haji kita karena ketukan palu kita tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya itulah prioritas utama dalam kebijakan negara kita, dalam berpolitik negara yang berpancasila ini. Semakin banyak anak yatim yang harus disantuni, sesungguhnya kita jangan bahagia. Tetapi kita sedih, negara gagal dalam merawat anak-anak yatim. Sehingga masih harus disantuni oleh orang-orang yang kaya. Seharusnya negara merawat anak-anak yatim dalam setiap saat. Karena undang-undang dasar mewajibkan itu semua. Fakir miskin dan anak terlantar seharusnya dipelihara oleh negara. Mari kita berpolitik, berpihak pada kepentingan 8 asna. Sudah selayaknya bangsa ini sejahtera. Sudah selayaknya rakyat ini sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah bayar semuanya. Kita bayar pajak, kita bayar retribusi, kita bayar zakat, kita bayar infak, kita bayar sedekah. Sudah semestinya sejahtera. Kalau belum sejahtera, mari kita introspeksi, berarti ada yang salah dalam tata kelola keuangan kita.